Halo, balik lagi dengan gue Alim di channel Mualim HR. Di video kali ini gue pengen ngajak kalian untuk ikut di rutinitas maintenance gue. Nah, di sini gue udah sekitar jam setengah 2, gue pengen jalan ke bengkel langganan gue yaitu Chung Bike Shop. Cuacanya udah kelihatan agak mendung, walaupun gitu karena gue udah booking dan cuman punya waktu di saat ini doang, jadi gue langsung aja cabut ke daerah Segan ke bengkel Chung Bike Shop. Di sekitar 6 bulan yang lalu mereka juga yang megang motor ini, dan gue udah bawa ke Bromo, ke Dieng, dan ke berbagai tempat sampai total sekitar 2.500 km, dan itu gue nggak menemukan masalah sama sekali. Jadi gue pengen balik ke sana lagi, berharap untuk dapat maintenance quality yang sama. Nah, di jam-jam ini sepertinya orang-orang udah ada yang mulai pulang, mungkin dari sekolah, dari tempat kerja. Jadi jalan udah mulai agak dipenuhi kendaraan, dan ini memang gue akan melewati Ring Road Utara, yang mana di situ memang sering banyak aktivitas warga. Jadi di Ring Road Utara ini memang jalur motor dan mobil itu dipisah. Jadi begitu udah masuk Ring Road, kita yang naik motor itu walaupun 250 cc tetap mengambilnya jalur motor di sebelah kiri. Yang menurut gue sebenarnya agak mengganggu karena di jalur kiri ini sempit banget, dan kadang juga ada motor-motor yang lawan arah atau mobil yang berhenti di pinggir jalan, jadi nyempitin lagi tuh jalanannya. Tapi karena aturannya udah begitu, jadi kita hormatin aja, tetap kita masuk di jalur motor di sebelah kiri ini. Nah, gue ngeliat ke arah depan itu ada ke arah barat, jadi di situ kelihatan awannya udah mulai tambah mendung. Jadi kayaknya gue semakin kesana akan semakin menghadapi hujan. Walaupun sebenarnya hujan di sini ternyata alhamdulillahnya nggak terlalu deras. Salah satu yang gue suka dari jalur Ring Road itu orang-orang Jogja itu rata-rata patuh banget sama peraturan lalu lintas. Memang ada yang melanggar tapi sedikit. Di sini kayak yang lu lihat ini kebanyakan orang-orang udah pakai helm semua. Terus juga mereka sedikit banget yang ngambil jalur mobil. Kalaupun ada itu biasanya pengen muter ke jalur seberang. Jadi untuk melanggar itu juga kita segan gitu. Karena yang lain juga patuh semua. Mulai masuk ke jalan Kebon Agung, ini udah mulai ke arah Segan, ke daerah dimana si Chung Bike Shop itu ada. Ternyata dia di sana juga belum lama. Jadi sebelumnya dia itu ada di Candong Catur yang mana lebih dekat dari rumah, dan ini tempat barunya ternyata lebih jauh, sekitar mungkin 3 kali lebih jauh dari sebelumnya. Setibanya di Chung Bike Shop yang udah pas jam 2, seharusnya antrian gue itu langsung masuk karena gue udah booking. Tapi ternyata montirnya udah megang motor lainnya. Jadi ya udah deh, kita tetap ikut ngantri walaupun udah booking sebelumnya. Gue nunggu, tapi ternyata di sini banyak nyetel lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu yang bikin gue agak nyaman karena mungkin memang bukan selera gue aja. Jadi gue langsung cabut buat nyari tempat ngopi. Jadi gue nemu yang reviewnya kayaknya lumayan bagus, itu 2 km dari lokasi. Jadi kurang lebih kalau bolak-balik jalan kaki itu 4 km. Nah, jadi di Segan ini sebenarnya lumayan masih agak desa, tapi udah lumayan banyak tempat nongkrong. Seperti salah satunya tempat yang mau gue samperin ini namanya Kopi Nara. Setelah jalan lumayan lama, akhirnya gue tiba di Kopi Nara. Ternyata dia ada di seberang sekolahan. Dan kebetulan memang ini jam pulang sekolah, jadi lalu lintas di depan sini agak lumayan ramai.
Begitu masuk ke dalam ternyata gue agak bingung. Si Nara Coffee ini gabung sama sebelahnya restoran bebek. Kopi. Oh belum, berapa? Dan lagi. Oh. Mau latte-nya sama tahu apa tuh? Tahu tuna ya? Gak ada, adanya apa? Snack. Oh snacknya habis? Gak ada? Itu nggak ada snack lagi. Oh kopi, cuma kopi aja? Iya. Ya latte-nya aja. Latte aja. Hot. Pakai gula atau enggak? Enggak. Setelah pesan kopi dan nunggu sekitar 2 jam di sini sambil ngopi-ngopi, sambil nonton video, gue balik lagi jalan ke arah sana, ke arah bengkel. Seharusnya ekspektasi gue, motor gue udah selesai lah ya, karena maintenance-nya basic banget, gak ada parts pentingnya diganti. Dan kagetnya gue, ternyata motor gue baru naik dipegang sama montirnya. Jadi dari tadi gue pergi ngopi itu nunggu motor gue belum dipegang, dan ini motor gue baru naik. Ternyata setelah dipegang juga makan waktu 2 jam sampai selesai. Di sini gue coba tes motor gue, ternyata ketika digas ada keanehan. Jadi gasnya ngelos ke depan. Ketika lu tekan puter lawan arah, kan kalau gas itu kan ke bawah, dan ini kalau diputer ke depan itu nyelos. Nah, waktu itu gue belum tahu kenapa, jadi gue langsung komplain aja ke abangnya. Nih, bisa nyelos ke depan. Apa normal gitu? Biasanya di sini mentok gitu. Oh, ini kan di sini mentok. Gas tembak kan? Soalnya dia kalau di sini kan dia 9-2 itu. Iya. Kalau di sini dia nggak mau digas. Oh gitu ya. Nah, dia nyangkut kan. Tadi tapi ada yang dirubah nggak di sininya? Nggak ada. Jadi menurut dia nggak ada yang dirubah, tapi ternyata usut punya usut, ketika gue pakai, gue sampai rumah, gue cek, ternyata kabel gas yang harusnya 2 itu kepasang kedua di throttle body. Ternyata yang kepasang cuma 1. Gue juga bingung tuh kenapa mas-mas itu bisa sampai nggak tahu kalau itu gas kabelnya lepas 1. Entah dia memang nggak tahu atau memang dia malas bongkar lagi untuk masang. Tapi padahal sebenarnya ketika di rumah gue cek-cek, gue cari tutorial di YouTube, gue nggak perlu buka-buka tangki lagi, jadi langsung aja sebenarnya. Dan itu hal yang sepele. Sayangnya kenapa pelayannya kayak gitu ya, jadi gue agak kecewa sih. Padahal terakhir gue ke Chung Bike Shop itu puas banget. Tapi semoga aja cuma itu masalahnya, karena setelah ini gue berencana akan ngejalanin perjalanan jauh lagi, entah itu ke barat atau ke timur, tapi servis ini buat jalan-jalan yang jauh itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Gue Alim, peace.